Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hang Bidwa Dawa Mahdum dengan NIM 230101060. Nah, di sini saya ingin mensimulasikan rangkaian tiga fasa forward reverse uh, dari tugas praktikum mesin listrik. Oke, pertama saya akan mencari line pasanya. Ada tiga lainnya. Satu saya putar L1, L2, L3. Setelah itu saya ambil motor pasanya. Lalu coba kita kan kita coba play kan. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa motor ini dia berputar ke kiri atau melawan arah jarum jam. Bagaimana jika saya ingin dia mengubah ke kiri arah jarum jam dan juga berputar ke arah jarum jam atau ke kanan? Maka kita membutuhkan yang namanya kontaktor. Oke, jadi saya akan mencari kontaktor. Itu saja kontaktor 3 pasang. Terus karena dia ada dua arah yang ke kiri berlawanan dari arah jarum jam, dan juga dia ada yang searah jarum jam, maka saya butuh satu kontaktor lagi atau KM2. Oke, lalu kita wiringkan saja. Terus ini yang tadi yang berlawanan arah jarum jam putaran motornya. Nah, yang untuk KM3 ini dari L1 ke 1, L2 ke 3, L3 ke 5. Yang saya rapikan dulu. Oke, setelah itu dua ini ke U1. 4 ini karena saya ingin mengubah yang berlawanan arah jarum jam menjadi searah jarum jam, maka saya harus menyilangkan wiringnya atau kabelnya dari 4 ke W1 dan otomatis 6 ke V1. Saya rapikan dulu supaya enak dilihat. Oke, sudah selesai rangkaian dayanya. Setelah itu kita lanjutkan ke bagaimana kita ingin mengaktifkan dan menstopkan dari kontaktor ini agar lebih enak dilihat. Kita membutuhkan yang namanya push button. Karena ada dua arah, maka kita butuh push buttonnya 2 juga. Nah, kita juga menambahkan di sini line pasanya. Kita putar dulu. Setelah itu kita tambahkan di sini untuk push button NC-nya atau untuk menstopkan pada saat nanti dijalankan, agar dia tidak hanya hidup saja tapi bisa di stopkan juga.
agar tidak hidup terus. Kita cari dulu push button NC nya. Ini push button NC nya kita taruh. Setelah itu kita membutuhkan yang namanya pengunci pada push button ini, karena jika kita tekan dan nanti di push buttonnya kita nggak selalu harus tekan. Jadi gunanya pengunci ini, dia akan menahan arah putaran dari motor tersebut. Kita membutuhkan yang namanya kontak NO. Karena ada dua arah, kita pakai juga untuk yang S2 nya, dan S2 ini untuk pada KM2 ini. Oke, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya pengaman. Karena tadi saya mengubah atau menghilangkan wiringnya, maka kita butuh pengaman. Karena jika diaktifkan nanti, agar langsung ke S2 ini akan ada pengaman dan tidak akan terjadi yang namanya short circuit. Tidak terjadi yang namanya short. Kita butuh yang namanya pengaman, dan kontak NC ini sebagai pengaman. Dan kita juga butuh dua juga. Setelah itu kita juga membutuhkan namanya coil, dia untuk mengaktifkan kontaktor tadi. Kita harus mencari dulu coilnya. Ini otomatis butuh dua juga. Dan kita perlu tambahkan netral di sini. Oke, setelah itu kita wiringkan dari push button NC ini untuk menstokkan ini ke S1 dan ke S2. Oke, ini ke sini, ini langsung ke sini pengamannya, ini langsung ke sini, ini langsung ke sini, dan ini langsung ke sini, ini langsung ke sini, dan ini ke netral. Dari coil KM2 ini ke netral. Dan kita harus ubah dulu value namanya di tag, kita ubah menjadi KM. Berarti dia karena kita tadi wiringnya kebalik atau ngilang, kita berarti karena ini coil KM1 kita ubah berarti KM2, dan ini otomatis kita KM1. Dan ini untuk penguncinya tadi, karena ini S1 kita memakai juga yang namanya KM1. Oke, dan ini juga kita ubah menjadi KM2. Oke, semuanya sudah di wiringkan, maka kita akan play. Kita akan mulai dari S1. Nah, di sini saya lupa untuk menyambungkan ininya. Sambungan dulu agar dia terkunci. Lalu kita play lagi. Kita kunci S1 nya. Nah, karena inilah gunanya pengunci tadi, kita akan S1 nya akan atau motornya akan berputar tanpa perlu ditekan terus menerus. Inilah gunanya pengunci tadi. Dan kontaktor NC tadi gunanya inilah, nampak bahwa ini pada saat kita membuka KM1 tadi, push button 1 tadi yang untuk
berlawan arah jarum jam, KM satunya juga dia terbuka. Kenapa kita ini terbalik? Karena kita di sininya wiringnya kita menyilang dan terbalik juga. Otomatis kita harus sesuaikan yang di sini. Oke, karena kalau ini yang untuk berlawanan arah jarum jam. Kita mau untuk searah jarum jam, kita harus matikan dulu dan kita hidupkan lagi. Ini baru dia searah jarum jam. Dan jika kita ingin membuka ini, kita tekan, dia tidak akan ngaruh. Kenapa? Karena ini sudah terbuka, karena sudah dibalik. Inilah gunanya pengaman tadi. Kalau misalnya kita nggak pakai pengaman, maka akan terjadi yang namanya short circuit. Dia akan short dan akan gagal dalam wiringnya dan tidak akan berputar seperti ini. Oke, kalau jika kita ingin tutup lagi, kita ingin buka ini, yang berlawan arah jarum jam, kita tutup lagi, kita buka lagi, ini dia akan berlawan arah jarum jam. Dan jika kita ingin searah jarum jam, kita tutup lagi, push button NC nya tadi, desktop. Setelah itu kita buka lagi push button NO nya ini di S2 untuk searah jarum jam, dan ini dia sesuai. Inilah rangkaian dari saya tentang rangkaian 3 pasang forward reverse. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Next akan ada rangkaian selanjutnya. Terima kasih.